Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat fillah, ayah bunda, bapak ibu, alhamdulillah jumpa lagi. Sudah kumpul sahabat-sahabat semuanya di IG live ini ya, bisa baca semua ini. Alhamdulillah, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya. Dan hari ini kita punya tema anakku perempuan. Nah, yang punya anak perempuan siap-siap untuk bertanya, boleh ya? Iya, baik. Kalau pekan lalu anakku laki-laki, sekarang anakku perempuan ya. Perempuan apa sih ciri khasnya? Jadi kalau dari sisi hormonal ya, perempuan itu memang lebih dominan ya, hormon estrogen progesteronnya. Nah ya. Nah, estrogen itu apa sih? Nah, estrogen itu sering disebutnya hormon ratu ya. Kemudian kalau progesteron sering disebutnya hormon princess. Princess sama ratu sama nggak ya? Beda ya? Harusnya beda ya. Atau hormon putri ya, progesteron itu ya. Oke. Nah, sekarang ya, kalau pekan lalu kita cerita tentang anakku laki-laki, hormonnya kan banyak di testosteron ya dan vasopresin. Perempuan juga punya testosteron dan vasopresin. Makanya kalau kita punya anak perempuan dan dia wataknya yang cenderung kita sebutnya ekstrovert atau kombinasi antara koleris sanguinis, sanguinis koleris, itu biasanya yang testosteronnya agak banyak sedikit dibanding anak-anak yang introvert. Introvert itu biasanya yang pemikir dan pengamat, melankolis atau flegmatis ya. Makanya sering anak-anak perempuan yang ekstrovert sering disebutnya tomboy banget ya gitu ya. Iya ya. Nah, sekarang apalagi sih sebetulnya yang ciri khas perempuan yang sebetulnya perlu kita tahu dan kita pegang sehingga ya siapapun yang punya anak perempuan di usia berapapun, mulai yang kecil kah, yang SD kah, yang kemudian SMP, SMA atau yang sudah kuliah atau sudah besar ya, apa sih yang disenangi oleh anak perempuan atau otak perempuan? Apa? Iya, kalau anak perempuan sedang bicara, sedang ngomong, sedang ngajak ngobrol, perempuan senang dilihat wajahnya, gitu ya. Apalagi ditatap matanya gitu, senang banget. Kalau anak laki-laki nggak. Anak laki-laki bunda tidak perlu paksa untuk selalu lihat bunda gitu. Kalau anak perempuan memang, kenapa begitu? Ini loh selera mata nih yang putih-putih, coba lihat ya. Punya selera mata kan yang putih-putih itu. Perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Nah, karena lebih lebar itulah perempuan lebih banyak skleranya ini yang membuat mata perempuan itu seneng banget kalau ngomong itu harus lihat wajah dan kuat tatap mata gitu ya. Berikutnya juga kalau pas dia mau bicara senang dilihat wajahnya gitu ya. Itu yang perlu penting dipegang tuh tentang anak perempuan. Oke. Yes, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat ayah bunda bapak ibu ya. Hari ini malam ini Bu Isa ditemani oleh Dr. Ica dan Dr. Lanang dan tim yang lain ada di rumah masing-masing ya, memantau dan mendoakan Bu Isa supaya lancar ya. Oke, adakah pertanyaan? Sudah ada ya. Alhamdulillah. Oke. Siapa nih? Mbak Uza, Masya Allah, bagaimana caranya? Dulu sebentar ya. Agar anak perempuan tidak tomboy karena 4 kakaknya laki-laki semua, Bu Isa. Hah? Kayak Dek Ragil dong. Ya, bagaimana cara bermain dengan ayahnya? Anak perempuan si bungsu usia 11 bulan. Oh, baru 11 bulan, kirain 11 tahun. 11 bulan saat ini. Gini, ya. Kita lihat dulu watak si Ananda ini yang bungsu. Dia yang ekstrovert atau yang introvert atau yang ambivert. Ambivert kan separuh-separuh ya, ekstrovert, introvert, dia separuh-separuh. Nah, kalau memang si anak perempuan ini yang memang wataknya ekstrovert, ya memang dia berarti hormon testosteronnya agak banyak sedikit dibanding anak perempuan yang introvert. Ya, itu karena watak. Nah, itu predisposisinya atau faktor dasarnya. Nah, faktor kontribusinya adalah dia anak bungsu ya. Tadi kalau nggak salah gitu ya, kakaknya 4 laki-laki ya. Nah, itu faktor kontribusi tuh ya. Sudahlah Anandanya memang wataknya ekstrovert dan agak tomboy, kakak-kakaknya laki-laki semua. Persis Dek Ragil kayak gitu. Harusnya Dek Ragil yang jawab ini ya. Satu waktu nanti doakan Bu Isa ya, ajak Dek Ragil ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih anak perempuan yang wabil khusus yang ekstrovert.
karena dia banyak banget tips-tipsnya. Ya. Nah, mumpung 11 bulan ya, yang penting apa? Yang penting pahami Ananda ini memang wataknya, dan coba mulailah mencharging baterai kasih. Mumpung belum ya 4 tahun ke atas. Jadi 4 tahun, anak 4 tahun nih dari lahir sampai usia 4 tahun ya, chargelah 5 baterai kasihnya supaya Ananda juga kalau bunda atau ayah ingin memberikan nasihat, arahan, dia dengan senang menerimanya. Ya, adapun soal baterai kasih nanti lihat aja lagi ya di link IG di sini kah atau di YouTube, mangga ya. Terus tadi apa? Oh, ayahnya ya, main sama ayahnya ya. Nah, tentu kalau anak-anak masih 11 bulan gitu kan lucu ya, dan ayahnya seneng main sama anak-anak ya. Ya, tentu kan kalau waktu sama anak laki-laki pasti ayahnya heboh ya, mainnya guling-gulingan dan sebagainya gitu ya. Tapi biasanya juga bapak-bapak kalau main sama siapapun, mau anaknya laki dan perempuan, ada nuansa-nuansa ayah yang untuk bermain sama anak-anak pasti juga guling-gulingan. Dulu ayah Tata juga gitu, main sama Ragil guling-gulingan. Ya, Bu Isa kadang-kadang ya Allah ya gitu ya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu suka takut tuh kalau ayahnya ajak main anaknya guling-gulingan, terus kita rasa aduh kan gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, biarkan saja ayah main sama anaknya. Kita dari jauh aja, kita menjauh, biarkan kasih kesempatan ayah bermain sama anaknya. Ya, oke? Ya, ini Mas Lanang dari tadi gitu. Nggak tahu kenapa kali alergi ya. Oke, baik. Mbak Sheika _Ega. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya perempuan, umur 12 tahun. Gimana cara berbicara sama anak perempuan? Nah, kan tadi clue pertama adalah kalau anak perempuan lagi ngomong, lihat wajahnya ya, dan sebisanya hentikan. Bunda lagi ngapain, hentikan. Karena memang begitu, perempuan senang diperhatikan. Kecuali memang ada kerjaan di depan kita yang tidak bisa sama sekali kita hentikan, mungkin masak kah, atau lagi mungkin ngetik berita yang penting, atau lagi chatting sama ayahnya barangkali, ya sampaikan sama anak-anak. Sebentar ya nak ya, 1 menit ya, udah selesaiin dulu nih kerjaan, baru kita ngobrol ya. Nah, paling gitu ya, itu clue-nya tuh. Kalau anak perempuan, lihat mukanya ya. Tentu kalau 12 tahun kan tentu sudah mulai menstruasi kan, sudah mulai ada siklus menstruasi. Nah, itu ada tambahan sedikit ya. Apa tambahannya Bu Isa? Karena mereka sudah remaja, sudah mulai ada siklus menstruasi, kita perlu mencatat siklus menstruasinya ya. Untuk apa Bu Isa? Ya untuk membantu mereka juga dalam persiapan kalau sudah mau mens lagi atau sedang mens gitu ya. Dan secara psikologis ya, karena pada saat perempuan ini mau menstruasi, itu kurang lebih 4 hari lah ya, sebelum mens itu, hormon estrogen, progesteron itu ya, dan hormon FSH, kemudian hormon LH, luteinizing hormone itu sedang ke bawah semuanya, sedang drop semuanya ke bawah. Ya, nah, itu membuat perasaan tuh nggak menentu, uring-uringan, dan itu betulan. Jadi bukan alasan perempuan kalau mau mens, aku mau mens kesel banget. Itu bukan alasan, karena hormon-hormon semua pada perempuan sedang landai atau sedang menurun. Itu juga yang membuat kita ya tak menentu. Kita punya perasaan dan pikiran karena emosinya sedang turun. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu siklus mensnya, ya. Pantang kasih masukan, nasihat atau kritikan pada anak perempuan ya di siklus-siklus mau menstruasi atau lagi mens hari pertama. Ya, apalagi hari pertama tuh sampai kurang lebih hari kelima lah ya. Ya, kapan dong dinasehatinnya? Tunggu masa subur. Kapan masa subur tuh Bu Isa? Kalau lebih tepatnya harusnya dihitung. Tapi kalau misalnya untuk pada umumnya ya mudahnya gini aja, hari ke-10 setelah mens. Udah gitu aja. Makanya sampaikan pada anak perempuan kita nih, nak kalau mens kasih tahu bunda ya nak ya. Ibu, aku mens. Hari pertama nak? Iya hari pertama hari ini ya sudah. Iya nak. Ya udah istirahat aja. Paling gitu. Ya, kita hitung lah nih 1, 2, 3 sampai besok lagi tuh 3, 4, 5. Nah kalau mau ada sesuatu yang mau didiskusikan atau memberikan feedback, memberikan arahan dan sebagainya, tunggulah hari ke-10 itu. Cuma sehari bisa enggak. Setelah hari 10 dan 2 pekan berikutnya itulah masa subur, masa di mana anak perempuan hormonnya sedang bagus-bagusnya, sedang lagi naik-naik ke atasnya gitu. Ya apalagi di hari ke-14 ya, setelah mens itu lagi puncak-puncaknya, itu sangat-sangat happy. Ya, jadi perasaannya juga sangat happy, maka apa yang kita arahkan insya Allah dia dengar.
Ya, Bu Isa boleh kasih tahu boleh ya? Boleh buat teman-teman para bunda yang anaknya punya anak perempuan remaja, ya harus tahu tentang ini. Kenapa? Karena sering anak perempuan di masa remaja berantemnya sama ibunya. Ya. Kenapa begitu? Karena kan ibu udah mulai takut ya. Anaknya sudah mens kan? Takut kan? Makanya saking takutnya dinasehatin terus setiap hari. Pas dinasehatin pas dia mau mens atau lagi mens, maka mereka sering denial. Akhirnya kita kesel lagi, terus sedih lagi. Ih, anak perempuan aku kok gitu ya. Oke? Iya. Oke, berikutnya. Ada Mbak Ica. Nurzihan Faris. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullah. Anakku perempuan 16 tahun, SMP kelas 3, suka ngambekan. Tapi sebentar berubah ceria. Dia belum menstruasi. Belum menstruasi 16 tahun. Ya? Really? Ya, biasanya kalau untuk generasi sekarang ya, balik itu agak maju. Ya, 16 tahun belum mens itu juga masih dalam kategori normal ya. Ya diharapkan biasanya di 16 tahun akhir nanti mau menjelang 17 tahun ya seharusnya sudah mens. Ya, untuk range yang normal. Sekarang ini ya. Kalau zaman Bu Isa dulu 16 tahun memang baru mulai mens. Ya, nah, seandainya ini kita bahas yang mensnya dulu ya karena ini cukup penting. Seandainya nanti di usia 17 tahun Ananda belum mens, itu bolehlah konsultasi dulu ya. Konsultasi ke mana? Ke dokter kandungan. Ya. Kita akan lihat apakah ya hormon-hormonnya yang tidak seimbangkah atau ya adakah massa di ovarium kah atau adakah massa di uterus dan sebagainya pakai USG. Ya, karena memang masih belum mens dan juga masih remaja, belum menikah, itu semuanya akan diperiksa pakai USG ya. Nah, adapun kalau suka ngambekan ya, itu memang perempuan kan suka ngambekan. Jadi bisa jadi karena wataknya habis ngambekan terus cepat ceria, habis ngambekan cepat ceria. Itu mungkin wataknya yang namanya ambivert, yang extrovert introvert gitu ya. Yang kadang-kadang mut-mutan itu dalam 7 hari, 3 hari gembira, 4 hari sedih, atau 4 hari gembira, 3 hari sedih. Itu ada juga yang watak kayak gitu. Ya, nah kalau gitu gimana Bu Isa? Kalau gitu coba amati dengan jeli. Apa wataknya Ananda dulu ini? Ya, apa wataknya? Kemudian bahasa kasihnya apa? Bahasa kasih primer. Ya, semua orang senang lima-limanya, senang dipuji, senang disentuh, senang dilayani, senang dikasih hadiah, senang diberikan quality time. Tapi dari 5 itu ada namanya bahasa kasih primer, ya, dan juga bahasa kasih sekunder. Itu perlu tahu dulu. Jadi itu yang dipenuhi. Sehingga kalau bahasa kasih primer dan sekundernya dipenuhi, maka ada istilah ya, istilahnya Pak Adi W. Gunawan tuh, baterai kasih yang di otak kita ini tercharge. Dan kalau kita bicara lagi soal otak, batang otak yang tadinya tegang jadi rileks, sehingga kalau kita kasih masukan arahan, dia mau mendengarkannya. Tapi boleh juga kita harus paham bahwa karena 16 tahun harusnya mens ya, bisa jadi di dalam tubuhnya walaupun dia belum ada pelepasan dari endometrium sehingga betul-betul mens, mungkin siklus itu sudah mulai berjalan, siklus tentang ya estrogen progesteron yang melandai, naik lagi, melandai, itu persis kayak tsunami itu. Ya, jadi pahami itu. Ya. Oke, terima kasih.